Hi everyone, how's life? Akang Teteh, in this occasion, before we discuss the material, I have a simple question for you. When your friends ask you a reason why you do something, for example, why you wear jacket, how to answer that? Ketika temanmu bertanya tentang sebuah alasan, misalnya mengapa kamu memakai jaket, bagaimana cara kamu menjawabnya? Or maybe when your friends tell you something, but you do not agree with that, what will you say? Atau ketika teman kamu menceritakan sesuatu atau memberitahumu sesuatu tapi kamu tidak setuju dengannya, apa yang harus kita lakukan? In this occasion, we're going to talk about that. Let me show you the goal or kompetensi dasar of this lesson. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan, melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan to, in order to, so that, disagreement. Nah, Kang Teteh, biar kalian tidak bingung, let's break down the points we're going to learn. There are two materials we are going to learn. Number one, bagaimana menyatakan maksud dan tujuan. Yang kedua, bagaimana menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Ringkasnya, kita akan belajar cara menyampaikan maksud dan tujuan, serta setuju atau tidak setuju. Agar memudahkan kalian memahaminya, mari kita simak terlebih dahulu percakapan antara Sofia dengan ibunya. Sofia sedang memasak di dapur, lalu ibunya datang untuk mengajaknya berbincang. Have you finished with the carrots, dear? I'm still doing it, Mom. Please also cut the potatoes into small cubes Yes, Mom. Why small cubes, Mom? to make them cook faster. And of course, look nicer in the bowl. What do you think? Ha ha ha. That's a great idea. You're right, Mom. Oh, do be careful with the sharp knife, dear. I will, Mom. By the way, what are we going to do this weekend, Mom? I'm not sure. I guess I will try some new recipes. I've got this recipe for chicken and tomato soup and chocolate cookies that I've been longing to make. Have you got all the ingredients for them? Not yet. You should go to the supermarket this Friday evening so that we can do the cooking in the weekend. That sounds great. But I'm not really into cooking this weekend. Does Dad have a plan already? I'm not sure. Go and ask Dad then. Okay. Agar memudahkan kalian dalam memahami percakapan mereka, silakan tulis kembali percakapan tersebut lalu terjemahkan dengan bantuan kamus yang kalian miliki. Sekarang mari kita sama-sama uraikan beberapa kata dan ungkapan unik dalam percakapan mereka. Kalimat pertama, not yet. You should go to the supermarket this Friday evening so that we can do the cooking in the weekend. Belum, kamu harus pergi ke supermarket Jumat malam ini agar kita bisa memasak di akhir pekan nanti. Kalimat kedua, yes, Mom. Why small cubes, Mom? Iya, Bu. Mengapa kubus-kubus kecil? Kata why yang berarti mengapa berfungsi untuk menanyakan maksud atau tujuan. Sophie bertanya karena ibunya menyuruhnya memotong wortel dengan bentuk small cubes. Kalimat ketiga, to make them cook faster and of course look nicer in the bowl. Agar membuat wortel-wortel itu lebih cepat matang dan tentu saja terlihat lebih indah dalam mangkuk. Kata to digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Pada kalimat ini dikatakan agar wortel cepat matang untuk menjawab pertanyaan why small cubes? Kenapa harus kubus-kubus kecil? Kalimat keempat, that's a great idea. You're right, Mom. Ide bagus. Ibu benar.
That's a great idea digunakan untuk menyatakan persetujuan. Berarti Sophie sangat setuju dengan pendapat ibu. Kalimat kelima, that sounds great, but I'm not really into cooking this weekend. Does that have a plan already? Terdengar hebat, tapi aku tidak mau memasak minggu ini. Apakah ayah sudah punya rencana? That sounds great atau terdengar hebat memang seringkali digunakan untuk menyatakan persetujuan. Tapi jika diikuti dengan kata but atau tapi, fungsinya berubah menjadi pernyataan ketidaksetujuan atau disagreement. Mari kita bahas satu persatu ya. Intention atau maksud, agreement atau persetujuan, dan disagreement atau ketidaksetujuan. Pertama yang akan kita bahas adalah intention atau maksud. Dalam menyatakan maksud, kita bisa menggunakan kata so that atau supaya, in order that atau supaya, for untuk, to untuk atau supaya. Perhatikan contoh pada kalimat berikut. So that you should go to the supermarket this Friday evening so that we can do the cooking in the weekend. Kalimat ini sudah kita bahas tadi ya. I'll tell you the best route so that you will arrive on time. Aku akan memberitahumu rute terbaik agar kamu dapat tiba on time atau tepat waktu. Selanjutnya, in order that we will provide you with the right guidance and advice in order that you get the best outcome for your situation. Kita akan menyediakanmu petunjuk dan saran yang benar agar kamu dapat mendapatkan hasil terbaik untuk situasimu. Selanjutnya, to. I clean my house every day to make it beautiful. Aku membersihkan rumah setiap hari agar membuatnya indah. To di sana berarti agar. For. Reni sends money for her parents. Reni mengirim uang untuk orang tuanya. Perhatikan pola penggunaannya. Kata so that atau agar selalu diikuti klausa atau subjek dan verb. Begitu juga in order that selalu diikuti klausa atau subjek dan verb. Sementara kata to diikuti langsung oleh kata kerja, tidak memerlukan subjek atau kata benda. Dan for diikuti langsung kata benda, tidak ada kata kerjanya. Misalnya pada kalimat ini, for diikuti kata her parents atau orang tuanya yang merupakan kata benda. Nah, Akang Teteh coba jawab pertanyaan mudah berikut. Then answer the question by using so that, or in order that, or to, or for. The question is, why should we learn although in pandemic time? Nah, Akang Teteh, mengapa kita harus belajar walaupun dalam masa pandemik? Silakan jawab. Setelah itu, mari kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu agreement and disagreement. Agreement atau persetujuan bisa menggunakan ungkapan that's great idea, I couldn't agree more, that sounds great. Disagreement atau ketidaksetujuan bisa menggunakan kata that sounds great, but digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan dengan penuh rasa hormat. I don't agree with you. Lalu, I don't think so. Ketika kamu berbicara tidak setuju kepada temanmu atau orang yang sepantar denganmu. Selain kata-kata tersebut, kita juga dapat menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. Agreement atau setuju bisa menggunakan that's right, you're right, I know, great idea, fine with me, exactly, absolutely, I couldn't agree more, I certainly agree with you, I fully support the idea. Example, that's a great idea, you're right, Mom. Untuk disagreement atau ketidaksetujuan,
I'm sorry, but excuse me, but I don't know. That's true, but absolutely not. Of course not. Nothing of the kind. I disagree completely. Example, that sounds great, but I'm not really into cooking this weekend. Nah, Akang Teteh, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Silahkan kamu praktikkan dengan teman kamu agar kamu semakin mahir dalam menggunakan kata-kata atau ungkapan agreement dan disagreement ini. Berikut disajikan sebuah statement atau pernyataan. Silahkan tanggapi apakah kamu setuju atau tidak. Gunakan kata atau ungkapan yang sudah kita pelajari barusan ya. Statementnya adalah boys and girls should not have equal education. Anak laki-laki dan perempuan tidak harus memiliki pendidikan yang sama. Do you agree with that? Give your opinion. Apakah kamu setuju? Kalau tidak setuju, berikan alasanmu. Akang Teteh, akhirnya kita telah sampai di penghujung video. Semoga bermanfaat. Thank you for attention and I'll see you again.